Assalamualaikum. Hai, kenalin, nama aku Hafsari, atau sering biasa dipanggil Afi. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Pandit, dosenku yang sangat kubanggakan. Karena untuk pertama kalinya, aku bercerita sekilas tentang kehidupanku di podcast ini. Aku adalah anak tunggal yang lahir di keluarga yang aku juga sebenarnya nggak tahu sih bisa dibilang harmonis atau enggak pada awalnya. Karena jujur, aku pun belum pernah merasakan tinggal bersama keluarga di satu atap rumah dari semenjak aku lahir. Yap, ayah dan mamaku sudah tidak tinggal bersama semenjak aku masih bayi. Entah alasannya apa, yang aku ingat hanya kata-kata mama pada saat aku kelas 2 SD. Afi, mama sama papa udah pisah ya. Pada saat itu, aku hanya bisa diam karena nggak ngerti harus merespon seperti apa. Lalu, semenjak saat itu, aku udah nggak pernah ketemu ayah aku lagi. Dia udah pergi entah kemana dan nggak pernah berusaha untuk temuin aku sampai detik ini. Entah apa yang dipikirannya, intinya cinta pertamaku hilang begitu saja. Oh iya, dari kecil aku tinggal di rumah nenek sama mama, tante, om, dan kakak sepupu aku. Hidupku sebenarnya semakin terbiasa tanpa adanya sosok ayah di rumah. Tapi aku juga gak bisa bohong, aku tetap bisa melihat ke sekelilingku. Melihat betapa harmonisnya keluarga teman-teman sebayaku, melihat mereka yang penuh mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Awalnya, aku ngerasa sedih, ngerasa gak adil. Kenapa aku yang harus ngerasain di umur aku yang sebenarnya tuh lagi butuh-butuhnya kasih sayang dari kedua orang tua. Yang seharusnya aku miliki, tapi itu tidak pernah terjadi. Pernah aku berpikir juga, kenapa kesalahan yang mereka buat malah aku yang jadi korbannya. Salah aku tuh apa? Apa karena aku kuat? Aku pernah ada di titik terendah dalam hidupku. Saat aku harus terpaksa menerima dan mengerti keadaan yang ada sampai buat aku merasa mati rasa dengan keadaan ini. Mungkin menurut beberapa orang ini terlalu berlebihan. Tapi itulah yang aku rasakan beberapa tahun yang lalu. Di saat Afi kecil yang belum mengerti sepenuhnya tentang makna sebuah perpisahan. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, aku mengubur dalam-dalam rasa sakit itu. Rasa kesedihan itu dan rasa kesepian itu semua. Aku sempat berada di titik gak pernah mau untuk menceritakan masalah keluargaku ke teman-teman atau bahkan sahabat terdekatku sendiri. Bukan karena aku malu, tapi aku gak mau membuka luka dan semua rasa pahit yang udah aku coba kubur dalam-dalam dengan bercerita kembali ke mereka. Aku memendam sangat baik kesedihanku selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya aku berpikir, the more I think it's over, the more I feel that hurt. Aku berhasil healing with myself. Aku mulai merasa keadaan keluargaku gak mempengaruhi kebahagiaanku lagi. Aku juga berani mulai terbuka dengan sahabat-sahabatku tentang bagaimana keadaan keluarga aku yang sebenarnya. Aku mulai mencari kebahagiaan, perhatian, dan segalanya yang gak aku dapet di rumah itu ya di luar rumah. Sama teman-teman, makanya aku tuh seneng banget bersosialisasi. Aku seneng ketemu orang baru, kenal sama orang baru, yang mungkin bisa bikin aku lebih bahagia. Tapi di satu sisi juga aku sangat bersyukur sama diri aku sendiri yang gak menjadikan masalah-masa lalu dan keadaan terpuruk aku sebagai alasan untuk terjun ke dunia yang berdampak negatif ke diri aku sendiri. Aku sangat bersyukur Tuhan masih menjaga aku
dan masih memberikan pikiran yang lurus untuk aku tetap menjalani hidup ini dengan normal. Selain itu, aku juga punya sosok mama yang sangat kuat. Dia yang bisa jadi role model aku untuk tumbuh jadi Afi yang lebih kuat setiap harinya. Dia yang berjuang untuk menghidupi aku sendirian tanpa bantuan siapapun. Dia yang selalu mengutamakan kebahagiaan aku dibanding kebahagiaan dirinya sendiri. Aku tahu keputusan mama memilih untuk berpisah bukan sebuah keputusan yang mudah. Karena dia juga memikirkan kebaikanku ke depannya. Dan aku percaya, in this world, nothing lasts forever, benar adanya. Semua hal yang ada di dunia ini tidak akan selamanya ada dalam kondisi yang sama. Jadi, perpisahan orang tuaku yang menyakitkan pun tidak selamanya menyakitkan. Namun dapat menjadi sebuah pelajaran yang besar di dalam hidupku. Mungkin jika orang tuaku tetap bertahan, itu semua akan menjadikan duri di dalam daging yang tetap dapat menusuk cepat atau lambat. Sehingga perpisahanlah jalan yang terbaik bagi mereka. Dan aku sangat paham sekarang. Semakin aku bertumbuh dewasa, aku mengerti. The point is, everything happens for a reason. Semua kejadian yang kita alami dalam kehidupan gak terjadi begitu aja. Melainkan karena ada alasan yang baik, meski terkadang sulit kita terima. Klise sih memang, tapi begitulah kenyataannya. Aku juga sekarang mengerti, terkadang suatu kejadian yang pahit memang mungkin harus terjadi untuk membawa kita pada kemungkinan kejadian baik lainnya. Seperti halnya sebuah perpisahan kedua orang tuaku ini. Dan ya, disinilah aku yang sekarang. Tumbuh menjadi Afi yang kuat, mandiri, and I can live happily with my own way, and in a positive way too. Karena ini semua terjadi, aku bisa ikut berjuang ngebantu mama, ngeringanin beban mama, dan bisa jadi punya jiwa fighter kayak mama. Gak mudah sih, apalagi di umur aku yang sekarang. Aku harus berjuang sendiri, terutama dalam masalah ekonomi. Ketika melihat teman-teman yang bisa fokus untuk kuliah dan menikmati kehidupan masa mudanya, tapi pikiranku harus langkah lebih depan daripada mereka. Memikirkan bagaimana caranya aku bisa tetap bertahan hidup sendirian, mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupku, kuliah, dan lain-lain. Karena jujur, aku sendiri udah gak mau lagi nambah beban mama lama-lama. Aku gak mau mama ngerasain capek lama-lama. At least, kalau di umurku yang sekarang belum bisa untuk banggain mama, aku cukup untuk meringankan semua beban mama selama ini. Dan aku rasa udah cukup juga mama berjuang sendirian selama 19 tahun untuk aku. Sekarang, waktunya giliran aku. Capek banget. Harus berusaha keras bekerja setiap hari. Berangkat pagi, pulang sore, lanjut malam kuliah lagi, begitu setiap harinya. Tapi disitulah semua prosesku berjalan. Akan aku nikmati walaupun sangat berat dan masih jauh dari kata sukses. But I will do my best for growing up my wings and fly to reach my dreams. Sekian sekilas tentang kehidupanku. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Maaf bila ada kata-kata yang menyakitkan dan masih sangat banyak kurangnya. Dan untuk teman-temanku yang merasakan hal yang sama, tetap semangat ya. Kamu gak sendirian. We can fly to our dreams together. Bye.